Al-Ustadzah Al-Hajjah Rabi'ah Adawiyah beserta keluarga besar Nurul A'rod, para dewan guru, para wali siswa-siswi Nurul A'rod, semuanya, juga para adik-adik pelajar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, siang ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kita berharap pertemuan ini akan menjadi hikmah buat kita. Bulan Rajabnya sudah berlalu. Pekan depan insya Allah kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberi panjang umur, kekuatan jasmani rohani kita, sehingga kita dapat menunaikan siang Ramadan dengan baik. Selanjutnya, Isra Mi'raj ini sudah maklum diurai di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Untuk kaitan Mi'rajnya diungkap oleh Allah di dalam surah An-Najm. Ketika bicara hikmah Isra Mi'raj, Isra itu kan perjalanan datar, berarti ini horizontal, ya kan, horizontal. Mi'raj itu berarti tegak lurus, namanya vertikal, betul ya? Jadi ada vertikal, ada horizontal. Ini namanya horizontal, jadi ada ya. Terus itu vertikal. Horizontal itu kan gambarannya hablum minan nas, hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau vertikal berarti hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Kita namanya makhluk, Allah namanya Khaliq. Ya, ada Khaliq, sang pencipta. Kita ini makhluk yang diciptakan. Nah, berarti sholat ini kan sebagai kesimpulan akhir dari perjalanan spiritual Rasulullah, sehingga sholat ini ya, yang kita lakukan, yang tadi disampaikan oleh Ibu Sadah ya, dari 5 waktu itu merupakan kolaborasi, gabungan dari para nabi. Ada dari 5 waktu itu kan ada sholatnya Nabi Adam, sholatnya Nabi Daud, itu ada 5 nabi dikombinasikan. Nah, sehingga akhirnya jadilah 5 waktu yang disebut dengan as-sholawatul maktubat, sholat yang diwajibkan. Nah, sholat yang kita kerjakan itu jelas ya, mengandung makna agar umat Islam ini mampu menerjemahkan dari sholat yang kita kerjakan itu untuk menjadi kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kan gitu gambarannya dong. Nah, sholat ini kan ya, didefinisikan oleh para fuqaha itu
ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ulun salam, kan gitu. Dari takbiratul ihram sampai salam itu semua satu demi satu. Maka di dalam ilmu fikih diistilahkan dengan apa tuh? Arkanus sholah. Ya, berarti rukun sholat. Jadi kalau rukun sholat itu harus dilakukan. Kalau tidak, artinya ditinggalkan dengan sengaja, berarti sholatnya itu tidak sah, kan gitu tuh. Kecuali lupa, lain lagi kalau lupa. Nah, rukun sholat itu ada 17, kan begitu ya, tadi intinya ada 17. Nah, yang 17 itu dibagi tiga ya. Ada namanya ruknun qalbiyun, yang kedua ruknun fi'liyun, yang ketiga ada ruknun qauliyun. Kalau ruknun qalbiyun itu hati ini yang dilakukan dengan hati. Nah, itu niat ya. An-niyatu qasdus syai'i muqtarana bi fi'lihi. Kan gitu ya disabilah kan, wa mahalluha al-qalbu wa talaffuzu biha sunnatun. Kan begitu. Jadi niat itu memaksudkan sesuatu, dibarengi, disinkronkan dengan perbuatan. Ini kita kan berdiri itu, Allah panjangkan itu. Nah, sepanjang kita membaca Allahu Akbar itu, tanamkan di hati bahwa kita melaksanakan sholat. Maka ya, yang sudah maklum tuh kalau ngaji parukunan Sunda ya zaman dulu tuh udah usolli, kan begitu tuh, usolli misalnya sholat zuhur ya, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Ya, keadaan kalau sendiri, imaman kalau jadi imam, makmuman kalau jadi makmum lillahi ta'ala. Konsen tuh juga. Allah, lihat tuh yang tempat sujud, jangan melihat indomie ya, jangan melihat lapangan tenisnya ya. Apalagi galon kosong ya, konsen tuh ke tempat sujud. Begitu ya, kan kita sedang apa namanya dinas ya, komunikasi dengan Allah. Nah, mohon maaf nih ibu-ibu nih, orang tua santri yang hadir, orang Sunda sanes ya, Jawi ya. Insya Allah nih bersami nih. Kalau Jamban itu kan belajar di Jawa Timur gitu. Tapi insya Allah itu pakai itu sami gitu. Kali iki sing tiang-tiang sing orang yang sing saking Sunda itu. Karena kalau yakin enten istilah parukunan, istilah Rasulullah sholat menikah niku ya nyambung kalian para guru ingkang wonten dan Jawa Tengah kalian Jawa Timur. Nggih. Wah. Lagian kalau dulu itu, maaf ya, kita tuh orang NU ya, jelas ya. Nahdlatul Ulama sing sampun puncorok menika aswaja ahli sunnah wal jamaah. Ini kalau yakin di panjenengan sedanten sing saking Jawa Tengah maupun Jawa Timur kali Jawa
Barat menika nggih insyaallah nek sanadipun niku para ulama sangka Nahdlatul Ulama niku mesti sami niku boten padha blas ngoten nggih. Terus nggih. Nah, pasti sama itu. Usulnya sama. Kalian begitu ya. Usulnya ini babjah do. Kakinya kalau cowok kan ini sinkron maksudnya kan. Wedok ya ngoten. Iya kan? Neng wedok niku rapat terus. Nggih. Nek jalan ono sinkron sedekah. Ya. Tapi sekarang model ada sholat yang model. Ya. Jadi ini kata bahasa Jermannya zebra. Ya. Rongongnya sampai begini. Saya pernah tuh malam ya, saya berjamaah. Saya udah begini, dideketin terus. Geser kok. Forward aja begini. Tahu tuh aliran apa saya juga ngerti tuh. Aduh. Tapi yang paling bahaya sih aliran listrik lah. Renor-renor nih ya, kita tuh sering aswaja itu mendet kitab-kitab para fuqaha. Ingkang sampun mendetipun itu mazhab Syafi'i radhiyallahu an. Kan begitu ya. Ini udah jelas Allahu Akbar kan gitu. Oh, sini ya perempuan kan begini. Gitu kan? Jadi nih, niat kita sebegitu kayak guru kita. Waqaddimil akhassa bittisari waqaddiman masyita bintisari. Dah kita ikuti ulama-ulama dahulu. Oh begitu caranya ya. Dilihat usolli fardhu maghribi dan seterusnya. Karena dalam niat itu terangkat di situ ada qasdu, ada ta'ahud, ada ta'yin. Pikir-pikir kalau kita ngaji sholat aja susah ya. Angel apa boten? Enggak. Angel apa boten? Enggak, udah pasti itu angel tenanan gitu. Tapi karena memang tiap hari kerja kan kadang-kadang kita suka mengabaikan. Padahal kita sholat tiap hari. Betul ya? Tapi untuk bisa mencapai kesempurnaan itu kadang angel tenanan. Gitu apa boten? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Wallahu a'lam. Qad aflaha, sungguh bahagia al-mu'minuna, mereka orang yang beriman. Siapa yang akan bahagia orang beriman yang bagaimana? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, adalah mereka yang dalam sholatnya khusyuk. Betul Bu? Betul? Adik-adik, bener nggak? Udah bener aja dah. Turukun qalbi. Makanya sholat yang kita lakukan itu sebagai cerminan untuk kehidupan kita di luar sholat. Ya, makanya nyatakan Isra'nya Rasulullah minal masjid ilal masjid, setarnya masjid, puncaknya juga masjid nih. Sing ngakoni wong Islam menika pripun caripun niku atine niku ben saged istidhor witeng masjid nganti masjid meneh. Hatinya harus suci. Kita kan sholat nih, ketika berkaitan dengan rukun qalbi, di situ konsentrasi bahwa hati kita ini fokus, tidak ada ingatan-ingatan sesuatu yang beraroma dunia, tetapi kita konsen menghadap Allah Subhanahu. Kita juga di luar sholat begitu. Makanya ini hati ini yang menjadi penentu. Apalagi kalau kita ngaji kitab tasawuf, bagaimana nih peranan hati manusia, ya kan? Ala inna fil jasadi mudghatan, kan begitu tuh.
Sesungguhnya di dalam jasad manusia ada mudghah. Mudghah itu apa? Mana nih itu? Daging sekepal. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadul kulluhu ala wahiyal qalbu. Jadi kalau daging sekepalnya apik, bagus, maka yang lain pun juga katut bagus. Tapi sebaliknya, ya tentu kalau tidak baik maka semua juga tidak baik. Ala ditambah, ketahui itulah yang namanya hati. Ya, orang yang hatinya konsen, orang yang ahlus sholat, insya Allah di luar sholat juga hatinya terjaga. Di tengah persaingan global, kadang kan penyakit hati itu mudah terendus. Ada tetangganya beli mobil baru, mari apa itu puyeng 7 keliling. Jadi gitu ya. Kita di perumahan udah 5 tahun, ada orang baru aja 3 bulan, waduh langsung renovasi rumahnya. Waduh, hatinya sakit, masuk IGD. Sebulan baru pulang, tambah lagi mobilnya 2. Tetangganya yang senang, dia malah innalillahi wa inna ilaihi. Ini penyakit hati, bahaya ini, hati ini berbahaya. Ya, kita gampang suudzon sama orang lain, jelek sangka, betul? Iya, itu hatinya kotor. Kalau orang Islam loh, hatinya tuh jangan kotor. Kalau ada berita-berita yang tidak nyaman, harus tabayun, betul nggak? Ya, harus klarifikasi dulu. Jangan mudah terpengaruh oleh pemberitaan-pemberitaan yang tidak jelas. Setuju Bang ini? Kok pada menang baik sih? Ya betul Bu? Iya, jangan dulu gampang percaya. Tetangganya gini ngomong, Mbak, tuh suami kamu tuh kok ada yang numpang. Motornya kok biasa sendirian kok tuh. Mana itu? Wah, tabayun dulu, ternyata bukan suaminya, cuma mirip wajahnya. Akhirnya pulang suaminya diseneni, bis capek kerja, dimarahin lagi. Itu akibat emang ibu-ibu mau pengrajin apa ke HP? Cuman hadir yang segini doang, tablet Ascom buka status. Bulan belajar kampung tidak ikat buka status, aku di kampung. Emang gua nanyain. Oh, udah. Ya, jadi kita jangan mudah percaya kalau ada berita. Tabayun dulu. Nih, rukun qauli. Yang kedua apa tuh? Rukun qauliyun dalam sholat nih. Ya, dari rukun sholat yang 17 itu ada rukun qauli, ucapan. Mana diantaranya? Membaca surah Fatihah. Baca surah Fatihah itu rukun qauli. Kalau nggak benar baca Fatihahnya, sholatnya juga nggak benar. Makanya ini imam taraweh nih, mohon maaf di para asatid, jangan kecepatan. Waduh, sholat patas. Di masjid kami, di kampung kami ada 6 imam yang siap untuk calon imam taraweh. Cuma ada yang komplain karena ada yang usianya di atas 60 tahun, bisik-bisik, tolong jangan dipakai, ini bacaannya lambat. Masya Allah, pengennya patas. Sholat 20 rakaat, witir 3, jumlah jamnya jadi jebleh 23 rakaat, selesai dalam waktu 20 menit. Patas. Cuman kan persoalannya mana tumakninahnya. Bacaan Fatihah gimana? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hancur. Kata kamu amin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Enggak boleh itu, jangan. Ojo kesusu, bikin apa betul? Ojo kesusu.
Jangan cepet-cepet kamu mau kemana? Ya. Nih baca Fatihahnya yang ancak, kata orang Sunda yang tartil. Nah, jadi sholat kita ketika baca Fatihah yang fasih sesuai dengan tajwidnya, warattilil Qur'ana tartila, terjemahkan juga di luar sholat. Betul? Nih ucapan nih, ngomong nih, orang Islam yang senang sholat, ahli ibadah, jaga mulut. Setuju? Cerewet na ampun, ya dari. Masya Allah, orang ngomong sekelimat, dia mau ngomong sampai 1000 kalimat. Suaminya ngomong 3 kata, istrinya 3 juta kata. Memel. Ya, nih kauli ucapan itu. Makanya Nabi bersabda, salamatul insan bihibdil lisan. Selamatnya manusia tergantung lisan. Hati-hati Bu, orang-orang kan ngebully, ngejelek-jelekin ke pemerintah. Minyak goreng mahal, apalagi bahan bakar mahal, ini mahal. Semua juga ingin stabil, betul? Kok cari jiwa ini menang baik nih, Bu? Semua pengen akhirnya udah muding yang enggak. Ini pemerintah zolim, pemerintah togut. Astagfirullahaladzim. Ya udah pindah, jangan di Indonesia. Betul? Sama aja kita motong telunjuk di paha sendiri. Nggih apa boten? Wes nang geus dalil bae, tenang-tenang, mau mahake yang penting punya duit. Setuju? Iya. Motor harga 16 juta, kita punya duit buat beli, murah nggak? Murah. Jeruk sekilo 30.000, nggak punya duit, mahal nggak? Itu aja udah, kok repot. Setuju? Gitu Bu. Enjoy aja, happy. Jangan terlalu banyak koreksi orang lain, diri sendiri juga banyak yang harus dikoreksi. Betul nggak? Iya. Pas penalti Ronald Messi langsung tuh siap mau tendang bola penalti, ternyata gagal. Apa kata penonton? Wah, katanya bego, belenggu, bolongan. Coba yang ngomong begitu suruh tampil tuh, ayo sok penalti. Yang jagonya aja nggak bisa memasukkan, coba dia. Itu jangan begitu, ya. Makanya kita kadang pandai-pandai ngoreksi orang lain, dirinya sendiri aja tidak terkoreksi. Ya kan? Yang terbaik orang Islam itu suka menutup cacat, nutup aib saudaranya. Betul? Kok pada diem aja sih? Setuju Bu? Orang muslim yang baik itu yang suka nutup aib saudaranya. Oh, si anu korupsi, dia mah bunuh aja, hukum mati, hukum gantung. Karena yang ngomong itu nggak kebagian. Nauzubillahimin. Baru cukup kita mah a'udzubillahi min syarri, saya berlindung kepada Allah dari kejelekan akhlaknya dia. Jangan berlebihan. Khawatir kita terlalu berlebihan membaca dan mengungkap aib orang lain, malah justru buah si malakama. Nauzubillahimin. Tuh, rukun kauli jaga berucapan. Ya Bu, nih ngomong lisan tuh nggak bertulang, gampang kalau ngomong gampang. Tapi kalau ngomongnya nggak pakai ilmu, ngomongnya nggak pakai alat, alias asbun, alias asal bunyi, enak di dia, nggak enak di orang lain, itu beresiko. Tutur kata tuh berpengaruh. Cewek cantik tapi ngomongnya ya Allah bahasa kebun binatang. Bawa motor musim hujan di pinggir jalan, tahu di depan ada lubang, cetrot. Akhirnya airnya muncrat. Kena ibu ngomong ya Allah anjing, wapi, petek, orang kadut, orang sanca.
Masya Allah, datang kebun binatang pindah ke mulutnya. Padahal cukup astagfirullahaladzim, subhanallah. Cukup aja memaafkan, dia bukan sengaja, betul? Masya Allah. Apalagi itu ke suami ngomongnya dasar lu kunyuk. Ya Allah, eta awewe ngomong kasar nyebut kunyuk. Hati-hati Bu. Makanya kita jangan sok merasa ahli ibadah, padahal di hal lain juga kadang-kadang kita banyak kekurangan. Betul? Nggih napa boten? Yuk mari Isra Mi'raj yang dirayakan ini, pasti ini juga biayanya pada gede, dipinta murid bayaran saling baraha duit. Nah jangan sampai nggak ada hikmah di balik itu. Penceramahnya aja ini luar provinsi, lintas provinsi, Jawa Timur, Jawa Barat. Iya, Masya Allah. Ya Bu ya, ucapan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Wallahu a'lam. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, wa maghfiratun, dan bernilai maaf, khairun itu lebih baik, min shadaqatin, daripada bersedekah harta, yatba'uha adza, yang diiringi dengan penyesalan. Gua nyesel hajakal cek Sundama, sedekah infak kipas angin di masjid mau diambil lagi. Daripada gitu dengan ngomong yang santun. Setuju? Ucapanmu alhamdulillah kuloniku syukur dumateng Gusti Allah Ta'ala neng salipun pepanggih berpengerpun salat kali konco kuatan Jawa Timur ke Jawa Tengah niku pas matur niku ngomongnya sesuai adaptasi ngoten niku insya Allah niku aman dan terkendali. Gitu? Aji ning rokok dumunung sangka busono, aji ning dik dumunung sangka lati. Insya Allah kemanapun kita aman. Betul? Rukun kali terakhir, rukun fi'li. Ini perbuatan sujud, ruku, wasjud, waqtarib, warka'u ma'arrakin. Rukunnya gimana, sujudnya gimana. Nah, sholatnya benar-benar. Saya pernah lihat orang ada yang sujud persis kayak buaya mau nerekam mangsa. Ini tafsir dari mana? Ini ngajinya segede di bang Google punya. Jadi zaman sekarang itu kan ulama kebagi 4 tuh ya. Ada ulama salaf, ada ulama kholaf, ada ulama wasat. Dulunya ulama kalak. Sholat kayak buaya mau nerekam mangsa sampai panjang begitu. Padahal konteks hadisnya wa atolas sujud itu bukan berarti Rasul memanjangkan sujudnya jika buaya mau menerkamkan, bukan. Maksudnya memanjangkan, melamakan bacaan di waktu sujud. Makanya ngaji itu dulu pakai sanad ketika kanjeng Rasulullah. Asal-asalan ngaji di bangku ngaji kitab bodas dan aku ijtihad ngaku mujtahid. Para mujtahidin dihinakan. Apa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i sebut PI belum gitu. Astagfirullah. Imane naon sih kagak diajarkan para proyek. Terus kemudian mutara khobar geus wani ngekeun ka para ulama kawas. Tuh, setuju? Ya, rasanya ini dikta, ulah timbang ilmu wae, akhlak yang penting. Ya. Jelema nu akhiri ilmu itu dan jaminan akhlaknya bagus. Setuju? Orang yang akhlaknya baik menunjukkan bahwa dia berilmu. Makanya kan Kanjeng Nabi bersabda, innallaha ahabbal islama bimakarimul akhlaqi wa bimahasinil a'mal. Innallaha, sesungguhnya Allah, ahabbal islama, melingkungi Islam, bimakarimul akhlaq, dengan budi pekerti yang mulia, wa bimahasinil a'mal, dan perbuatan yang baik. Itu cerminkan bahwa orang kayak orang yang ngerti tentang ilmu, tunjukkan. Makanya mudah-mudahan ini turun Arab
bisa melahirkan generasi-generasi anak-anak yang cerdas, berakhlak yang mulia. Amin ya robbal. Zaman sekarang aneh ya para asatidz, orang ahli ilmu nggak berharta dihina. Betul. Kebalik zaman sekarang, orang banyak harta tapi bodoh dimuliakan. Orang alim ya kaya udah. Makanya sekarang Pak, kebalik zaman. Saya pernah diundang satu tempat dalam acara walimatul wakil peresmian rumah. Orang luar negeri punya perusahaan lagi melejit, cuman punya isinya orang Kriana. Peresmian rumah. Uang gotong itu teman-temannya mobil-mobil mewah. Pas saya bawa motor nggak dianggap. Sama security apa itu bukan tempat motor. Kalau kita pakai sorban, masya Allah. Kita masuk di mobil di bawa motor, mas di kanan benar. Ya Allah. Tapi kalau pakai mobil, wah, begitu. Ya, maka Bu ya, kita jangan sampai melahirkan generasi yang hanya berilmu saja, tapi harus berakhlak. Innama bu'istu liutammima makarimah. Masuk mall, saya satu waktu masuk mall pakai sarung. Ini security mau hampir agak dicurigai saya. Masuk mall pakai sarung, mau pakai peci yang bintang terus terang ini agak baru. Masuk, kayaknya dicurigai, nggak tahu mobilnya es. Kayaknya pura-pura nawar mobil lagi. Apakah jaminan orang kelihatan gembel itu orang gila? Belum tentu. Apa jaminan orang yang pakaiannya keren, semua berdasi begitu juga orang baik? Belum tentu. Kebaikan orang itu ada di hatinya. Setuju? Kita tidak menghina orang. Siapa tahu dia kelihatannya kayak orang gembel, padahal dia waliullah. Jadi jangan sujud sama orang. Nah disinilah makanya ada bahasa mentang. Yuk, sholat yang kita kerjakan dengan khusyuk, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sholatnya aja. Sholat yang paling mantap kerjanya membid'ahkan orang, mengkafirkan orang. Bahaya tuh gitu tuh, merasa yang paling benar. Kita sesama manusia ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, ukhuwah basariyah, persaudaraan kita sebangsa. Dan sampai membeda-bedakan urusan masalah dia entah orang kafir atau orang muslim, nanti Allah yang memisahkan. Setuju nggak nih? Ya, cukup tugas kita berdakwah, mengajar. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Menisukan sudah mengasi, sudah begitu sudah aja. Mohon maaf ya, kayak punya sendiri aja. Aku nih yang paling ahli surga, masya Allah. Mentang-mentang sujudnya berapa sampai jidat aja, wah, ireng setiap keong jendok. Asal tahu sunnah, jangan pernah halu basah, bid'ah doa, neraka, lu kafir, bid'ah. Ngaji dulu atuh, yang jelas. Enggak semua bid'ah dolalah, enggak semua dolalah itu enggak semua bid'ah dolalah. Ada juga bid'ah hasanah. Ngaji kita atuh. Iya kan maklum nih cara sebuandaan nih ceramahnya. Setuju ya, asal tidak. Begitu, jangan suka sujud sama orang. Benar saya nih, bid'ah dolalah. Bid'ah syariah, neraka, nggak ada yang benar lagi. Betul bos, setuju? Nah, kita ini diuji, lihat mulakum ayyukum ahsanu. Dah, tidak binafsik diri sendiri aja awali. Ku anfusakum wa ahlikum, dirimu keluargamu. Pasti gak ada kau. Bid'ah Urang sok lagi di buku hesek di rumah ngaji karena hanya cuma lewat Google begitu berani membid'ah-bid'ahkan
perbuatan orang, klarifikasi dulu. Jangan mudah kita mengambil sikap, jangan mudah menjustifikasi. Setuju? Baiklah, karena waktunya sudah kurang bersahabat, suasana pengajian lebih panas pintulah konsen, jangan jadi kematian, paling cocok supaya keluarga ketahuan. Tentu tepatnya jauh ke lokasi itu berbang. Coba kalau lagi itu berbang, yakin habis semua yang hadir. Ya, khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya perkara itu pertengahan. Wa kulu wasrobu wala tusrifu, makanlah kalian, minumlah kalian, tapi jangan melewati batas. Makan mulu bahaya, minum mulu bungkak. Itu sebenarnya. Nah, ngaji juga jangan overdosis, yang penting pertengahan. Kesimpulan pertama, lewat peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammadin SAW di Yayasan Nurul Arab ini, ya, kita dapat ambil hikmah untuk kita, keluarga kita, untuk senantiasa lebih meningkatkan lagi ya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat yang kita lakukan ini harus betul-betul dihayati, dimaknai secara mendalam, bukan hanya dalam sholat yang kita lakukan secara terminologi, melainkan juga sholat yang kita lakukan ini mencerminkan dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, tentu saja mudah-mudahan ya para dewan guru di Yayasan Nurul Arab ini para berkah ya, yang masih bujangan cepat-cepat dapat jodoh. Amin. Ada kan yang bujangan? Ada? Dapat doa alhamdulillah. Ya, yang belum dapat THR mudah-mudahan dapat THR. Insyaallah. Tapi saya lihat kesannya belum ada THR aja udah sumringah banget. Senyumnya lebar sampai setengah hektar. Apalagi dapat THR. Mudah-mudahan Nurul Arab semakin berkah ya. Ibu Ustazah Hajah Mutia Adawiyah di ponakan saya. Tadi saya penghormatan sama Rece, sebab Rece di Sukabumi atau hadir mengharapnya Rece. Dan pasti ini insya Allah Arab semakin bertambah maju. Ya, kami juga sama ada pesantren dan kemudian ya tentu kali kita kirim Fatihah ya, khususan sama kakak dari ayahnya dari Ibu Ustazah Rabbi Adawiyah, Bapak Kiai Imam SPA, ya demikian juga ayahnya ada Syekh Muhammad Nawawi ya, dan mereka tersimpati dengannya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma zidna ilman wa fahman ya kashifal mushkilat, ikshifil hudubaha mudihal ma'ani hatta nattori a'la hufayahil masya'il wa qadnal qadri wa dolal bahkan mafi kukuli amri wa ta'ala mungkuyub. Innal ladhina yashhaduna bi ahdillahi wa imanin samanan qalila ulaika la khalaqa lahum bil akhirah. Wa sallallahu alaihi bariyah sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu semuanya, mohon maaf ya, saya juga asaku aneh ngomong asaku galak ketika asipan setan gitu ya. Awalnya dengan bahasa biasa sambung pada bahasa yang kurang enak gitu. Nyong kayak durian wah. Mohon maaf ya, kalau ada ucapan dan sikap yang tidak berkenan ya, mohon maaf, namanya manusia ya. Al-insan makhluk tayyiban muslim berkairu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.